Suling Emas, Jilid 2 Bagian 2. Karena Kuiseng duduk membelakangi pintu, maka Lucian yang berhadapan dengannya lebih dulu melihat dan tertarik. Apalagi ketika berturut-turut masuk 5 orang laki-laki lain di belakang si pembawa golok. 2 orang berpakaian Tosu, pendeta Tao, seorang laki-laki setengah tua yang tampan dengan rambut digelung ke atas, kemudian seorang pemuda tampan yang pakaiannya seperti pelajar akan tetapi di pinggangnya tergantung pedang, kemudian yang terakhir adalah seorang Wesio, pendeta Buddha, berkepala gundul yang membawa sebatang tongkat besi yang berat. 6 orang ini terang bukanlah orang-orang sembarangan, karena gerak-gerik mereka ringan dan gesit. "Koko, kau lihat mereka," bisik pula Lucian. "Moi, mari kita minum. Hal-hal lain tidak perlu dihiraukan," kata Kuiseng yang sikapnya tetap tenang, seakan-akan tidak ada apa-apa. Kemudian pemuda ini minum araknya dari cawan dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanannya tahu-tahu sudah mengeluarkan kipas yang diletakkannya di atas meja. Liu Lucian tersenyum dan kembali memperhatikan makanan yang tersedia di atas meja tanpa menghiraukan orang-orang itu. Ia maklum bahwa tanpa ia peringatkan, Kuiseng juga sudah tahu akan masuknya 6 orang itu dan sudah siap sedia. Ia kagum akan sikap ini dan mendapat pelajaran bahwa menghadapi segala macam ancaman, lebih baik bersikap tenang sehingga dapat menentukan sikap dengan tepat. Betapapun juga, Lucian tak dapat menahan keinginan hatinya untuk melihat dengan kerling sudut matanya ke arah orang-orang itu. Ternyata mereka sekarang memperlihatkan sikap yang cukup jelas. Orang pertama sudah mencabut golok, si Wesio mengangkat tongkatnya, sedangkan yang lain juga sudah bersiap seperti orang hendak bertempur. Jelas bahwa 6 orang itu hendak mencari perkara karena pandang mata mereka semua kini terarah kepadanya. Dengan gerakan penuh ancaman, 6 orang itu kini makin mendekat, dan akhirnya mereka mengurung meja yang dihadapi Kuiseng dan Lucian. Namun, Kuiseng tetap tenang sambil minum araknya, melirik pun tidak ke arah mereka. Lucian juga bersikap tenang, namun hatinya berdebar. Tidak biasanya ia bersikap seperti yang diambil Kuiseng ini. Biasanya, begitu ada orang memusuhinya, ia segera menurunkan tangan besi. Baginya, lebih cepat merobohkan lawan, lebih baik. Para pengurus rumah makan sudah lari ketakutan menyaksikan 6 orang itu mengeluarkan senjata. Beberapa orang tamu yang tadinya sedang menikmati hidangan juga cepat-cepat membayar harga makanan dan segera pergi. Semua orang sudah melihat gelagat tidak baik. Hanya Kuiseng yang seakan-akan tidak tahu akan semua kesibukan itu dan masih enak-enak minum. "Siluman betina, kau harus mengganti nyawa putraku." Tiba-tiba si pemegang golok yang berwajah muram itu membentak sambil menudingkan telunjuknya ke arah muka Lucian. Gadis ini mendongkol bukan main, akan tetapi ia tetap duduk dan tersenyum mengejek, kemudian dengan mata berseri-seri memandang kepada pemuda tampan yang membawa pedang. Pandang mata Lucian yang tajam, sekali lihat sudah tahu bahwa pemuda tampan itu sejak tadi memandang kepadanya penuh rasa kagum, dan hal inilah yang membuat matanya berseri dan senyumnya mengejek. Sengaja ia mengedip-ngedipkan mata kirinya lebih dulu kepada pemuda tampan itu sebelum menjawab. "Siapakah putramu dan siapa engkau? Mengapa pula aku harus mengganti nyawa putramu? Setan betina, masih kau hendak berpura-pura tidak tahu sedangkan tadi dengan kejam kau membunuh pula 2 orang pembantuku? Jadi kalian ini golongan pencuri-pencuri kuda? Sungguh sayang." Gadis ini menggeleng-gelengkan kepalanya sambil memandang kepada pemuda tampan yang tiba-tiba menjadi merah mukanya karena Lucian seakan-akan menunjukkan kata-kata sayang itu kepadanya. "Siluman sombong, putraku dengan baik-baik memasuki sayembara karena dia begitu bodoh tergila-gila pada kecantikanmu. Andai kata di dalam pertandingan itu dia kalah, apakah salahnya? Kenapa dia masih harus dibunuh secara penasaran? Apakah tiap laki-laki yang gagal mengalahkanmu harus mati seperti anakku Laukong itu?" Teringatlah kini Lucian akan 3 orang pemuda yang mengeroyoknya di atas panggung. Memang seorang di antara mereka bernama Laukong, yang bermuka hitam dan mengaku datang dari kota Kuisan yang letaknya tidak jauh dari kota Kuei siang ini. "Ah, si muka hitam itukah putramu? Memang aku sudah mengalahkannya, akan tetapi aku tidak membunuhnya. Kau, setan betina, siluman cantik, banyak pemuda terbunuh karena engkau, tapi kau masih pura-pura, dasar perempuan. Ren. Cukup, ayah. Dengan maki-makian urusan takkan beres." Pemuda tampan yang membawa pedang itu mencela dan maju ke depan menghadapi Lucian. Wajahnya yang tampan itu kurang menarik ketika ia bicara, dan setelah mendekat Lucian melihat bahwa mata pemuda itu agak kuning. "Nona, kami tahu bahwa kau adalah Nona Liu Lucian, putri ketua bengkau.
Aku adalah Lao Sun, dan kakakku Lao Kong telah mencoba memenangkan sayembara beberapa pekan yang lalu. Memang dia kalah oleh Nona, dan bukan Nona pula yang membunuhnya. Akan tetapi ternyata ia terbunuh dengan pukulan beracun dan hal ini tentu saja sepengetahuan Nona. Karena itu, ayah dan kami minta pertanggungjawabanmu. Muak rasa perut Lucian, dan ia mendongkol sekali melihat Kui Seng masih enak-enak minum arak saja, seolah-olah tidak peduli dirinya dimaki-maki orang. Pikirnya, apakah tanpa kau aku tidak mampu membereskan buaya-buaya ini? Tiba-tiba kakinya menghentak lantai, dan tubuhnya sudah melayang ke belakang. Kedua kakinya hinggap di atas sebuah meja yang masih penuh sisa hidangan dan arak bekas para tamu tadi, yang tidak sempat dibersihkan oleh para pelayan yang sudah lari ketakutan. Dengan gerakan indah ringan, Lucian meloncat ke belakang, dan kedua kakinya sama sekali tidak menyentuh mangkok cawan. Kini ia berdiri di atas kedua ujung kakinya, pedangnya sudah berada di tangan kanan melintang di depan dada, matanya bersinar-sinar, mulutnya tersenyum mengejek ketika ia berkata, "Orang silau, menghadapi orang-orang kasar macam kalian ini aku tidak sudi banyak bicara. Kalau kalian hendak mengeroyokku, inilah aku Liu Lucian. Kalau aku tidak berhasil membikin mampus kalian berenam tanpa turun dari meja ini, jangan sebut lagi aku putri ketua bengkau." Ucapan ini benar-benar membayangkan keangkuhan dan kesombongan. Akan tetapi diam-diam Kui Seng maklum bahwa ucapan itu sama sekali bukan kesombongan kosong. Ia tahu, kalau 6 orang itu nekat mengeroyok, takkan sukar bagi Lucian untuk membuktikan ancamannya. Ia dapat menduga mereka adalah jago-jago dari kota Kuisan. Bahkan agaknya orang silau ini dalam usahanya menuntut balas atas kematian putranya telah minta bantuan seorang Wesio dan 2 orang Tosu, agaknya tokoh-tokoh dalam kuil di kota itu. "Bagus, kau harus menebus nyawa anakku dan 2 orang temanku," seru si pemegang golok, dan dengan gerakan cepat ia bersama 6 orang temannya menyerbu ke arah meja di mana Lucian berdiri.